Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya, Rika Walia Wulandari, selaku moderator sekaligus presentator kedua. Kemudian ada Saudara Padid Ahmad Ramdhani selaku presentator pertama. Dan yang terakhir ada Saudara Muhammad Hasrul selaku presentator ketiga. Di video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai modal Ventura. Secara garis besar, modal Ventura adalah suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam sebuah perusahaan swasta dalam jangka waktu tertentu. Berikut ini adalah poin pembahasan yang akan kami bahas di video ini. 1. Ada definisi dan landasan hukum. 2. Tujuan dan manfaat. 3. Konsep kelembagaan dan mekanisme. 4. Karakteristik. 5. Sumber dana. 6. Jenis pembiayaan. 7. Tahapan pembiayaan. Yang terakhir, divestasi atau penarikan kembali. Nah, untuk penjelasan selengkapnya, mari kita simak pemaparan materi pertama yang akan dijelaskan oleh Saudara Padid. Kepadanya saya persilahkan. Nah, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang pengertian atau definisi modal Ventura. Nah, Ventura itu berasal dari kata venture loh teman-teman, yang secara bahasa berarti suatu yang mengandung resiko atau dapat pula diartikan sebagai usaha. Nah, jadi modal Ventura atau Ventura Capital yaitu modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung resiko tinggi. Nah, sedangkan secara istilah, modal Ventura yaitu suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa pernyataan modal ke dalam suatu perusahaan sebagai perusahaan pasangan usaha atau PPU untuk jangka waktu tertentu. Nah, pembiayaan modal Ventura selalu disertai dengan persyaratan keterlibatan dalam manajemen PPU yang biasanya disepakati dalam perjanjian modal Ventura. Nah, jangka waktu pernyataan saham modal Ventura yaitu bersifat sementara teman-teman. Jangka waktu pembiayaan modal Ventura itu sekitaran antara 3-10 tahun. Nah, baik teman-teman, selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat modal Ventura. Nah, di samping berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi dengan risiko yang ya pastinya tinggi pula. Nah, ada juga tujuan modal Ventura. Nah, tujuan-tujuan tersebut antara lain yang pertama yaitu untuk mempermudah pendirian suatu perusahaan baru. Nah, dan yang kedua ada membantu perusahaan baik pada tahap pengembangan suatu produk maupun ada tahap mengalami kemunduran. Yang ketiga ada untuk membantu terwujudnya dari hanya suatu gagasan menjadi produk jadi yang siap dipasarkan. Nah, dan yang keempat yaitu untuk membantu pengembangan teknologi baru dan memperlancar terjadinya alih teknologi. Nah, dari sisi perusahaan pasangan usaha atau investment company, masuknya modal Ventura sebagai sumber pembiayaan pada perusahaan akan memberi manfaat bagi perusahaan yang bersangkutan, antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama, kemungkinan berhasilnya usaha lebih besar. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pendistribusian produk. Dan yang ketiga, yaitu meningkatkan kemampuan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Terima kasih. Nah, dan yang kedua itu teman-teman ada konsep kelembagaan dan mekanisme modal Ventura. Nah, karakteristik yang sangat menonjol dalam usaha modal Ventura berkaitan dengan risiko loh. Modal Ventura lebih cenderung membiayai usaha yang menjanjikan keuntungan yang lebih besar, seperti usaha-usaha baru di bidang pembangunan, teknologi, bahkan perusahaan modal Ventura bersedia untuk membiayai gagasan-gagasan yang diperkirakan akan dapat dikembangkan menjadi suatu realita usaha yang memberikan keuntungan yang berlipat-lipat. Nah, pada prinsipnya mekanisme modal Ventura itu merupakan suatu proses yang menggambarkan arus investasi loh. Ya, yang dimulai dari masuknya pemodalan dengan membentuk kumpulan dana, proses pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha, sampai proses penarikan kembali pernyataan tersebut atau investasi. Nah, sebagaimana dijelaskan di atas, pada hakikatnya modal Ventura itu yaitu kumpulan dana yang berasal dari investor dan dikelola secara profesional untuk diinvestasikan kepada perusahaan yang membutuhkan modal.
Nah, oleh karena itu, dalam mekanisme modal Ventura, paling sedikit ada 3 unsur loh yang terlibat secara langsung. Nah, unsur-unsur tersebut yaitu yang pertama, eh, pemilik modal yang menginginkan keuntungan yang tinggi dari modal yang dimiliki. Modal dari berbagai sumber atau investor tersebut dihimpun dalam suatu wadah atau lembaga khusus yang dibentuk untuk itu atau disebut sebagai venture capital fund. Nah, yang kedua yaitu ada profesional yang mempunyai keahlian dalam pengelola investasi dan mencari jenis investasi potensial. Nah, profesional ini dapat berupa lembaga yang disebut perusahaan manajemen atau manajemen venture capital fund company. Nah, yang ketiga ada perusahaan yang membutuhkan modal untuk membangun usahanya. Perusahaan yang dibiayai ini disebut investor company atau perusahaan pasangan usaha. Oke, terima kasih kepada Saudara Farid yang telah memaparkan atau menjelaskan mengenai definisi dan landasan hukum, tujuan dan manfaat, serta konsep kelembagaan dan mekanisme. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Mohon disimak ya, teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik yang dimiliki oleh modal Ventura. Nah, tentunya karakteristik ini akan menjadi pembeda antara modal Ventura dengan jenis-jenis pembiayaan lainnya, seperti perbankan, leasing, dan lain-lain. Untuk karakteristik yang pertama yaitu pembiayaan modal Ventura merupakan equity atau quasi equity financing, yang mana perusahaan modal Ventura akan menyertakan modal secara langsung kepada perusahaan pasangan usahanya atau PPU. Kemudian yang kedua, modal Ventura merupakan investasi dengan perspektif jangka panjang, yang mana perusahaan modal Ventura tidak mengharapkan memperoleh keuntungan dalam jangka waktu yang pendek ya teman-teman. Yang ketiga, modal Ventura bersifat risk capital atau beresiko tinggi. Dikatakan beresiko tinggi karena perusahaan modal Ventura tidak meminta jaminan kepada perusahaan pasangan usahanya, hanya didasari dengan keyakinan atas gagasan yang diusulkan oleh perusahaan yang dibiayainya. Yang keempat, modal Ventura bersifat aktif, yang mana perusahaan modal Ventura akan turut terlibat dalam proses manajemen dari perusahaan yang dibiayainya, seperti manajemen keuangan, pemasaran, operasional, hingga pengawasan. Dan yang kelima, modal Ventura bersifat sementara, artinya modal Ventura ini hanya berjangka waktu antara 3-10 tahun. Kemudian yang keenam, keuntungan modal Ventura ini berupa capital gain dan dividen. Nah, poin selanjutnya yaitu sumber dana. Mungkin kalian bertanya-tanya, dari mana sih sumber dana modal Ventura ini? Nah, ternyata sumber dana modal Ventura ini berasal dari investor perorangan, investor institusi, perbankan, perusahaan asuransi dan dana pensiun, dan yang terakhir, lembaga keuangan internasional. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu jenis pembiayaan. Untuk jenis pembiayaan modal Ventura ini ada 3 yang umumnya sering digunakan. Yang pertama yaitu equity financing, penyertaan modal secara langsung, di mana perusahaan modal Ventura akan memberikan suntikan dana kepada perusahaan pasangan usaha yang masih ada di tahap 0 atau masih dalam pertumbuhan. Yang kedua adalah semi equity financing, atau penyertaan modal secara tidak langsung. Namun ada juga yang sering menyebutnya sebagai obligasi konservasi, di mana perusahaan modal Ventura akan memberikan pendanaan atau pembiayaan kepada perusahaan yang sudah berkembang namun masih membutuhkan suntikan dana. Dan yang terakhir ada profit and loss sharing atau sistem bagi hasil, yang mana sebelumnya perusahaan modal Ventura dengan PPU memiliki kesepakatan untuk membagi persentase hasil keuntungan yang diperoleh oleh keduanya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Hasrul. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan 2 poin terakhir, yaitu tahapan pembiayaan modal Ventura dan divestasi. Pasti teman-teman bertanya, bukan apa saja sih tahapan pembiayaan modal Ventura? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tahapan pembiayaan modal Ventura. Nah, tahapan pembiayaan modal Ventura terbagi menjadi 6. Nah, tahapan pertama itu disebut early stage financing. Nah, tahap ini disebut tahap paling sulit. Mengapa disebut tahap paling sulit? Karena pada tahap ini, perusahaan pasangan usaha adalah perusahaan yang baru berdiri, sehingga tingkat keberhasilannya sangat rendah. Jadi disebut
tahapan paling sulit. Nah, early stage financing ini terbagi menjadi 3 tahapan. Nah, tahapan pertama yaitu seed financing. Nah, tahap ini adalah tahap di mana perusahaan membiayai kegiatan riset untuk mengukur gagasan yang menjadi proyek atau objek usaha. Nah, tahapan yang kedua yaitu startup financing. Nah, pada tahapan ini manajemen telah memulai perencanaan dan diarahkan pada proses pemasaran. Nah, tahapan yang ketiga first round financing. Nah, pada tahapan ini perusahaan mengerahkan seluruh usahanya untuk mensukseskan peluncuran produk. Nah, tahapan kedua dari pembiayaan modal ventura disebut expansion stage. Nah, di expansion stage itu kita mengenal dengan second round financing. Nah, di second round financing gagasan telah terbukti berhasil dengan adanya peluncuran produk. Namun pada tahap ini masih membutuhkan biaya untuk menunjang proses produksi, pemasaran, dan distribusi. Nah, tahapan yang ketiga yaitu third round financing. Nah, tahap ini adalah tahap di mana perusahaan menjalankan operasinya dengan struktur formal. Nah, perusahaan juga telah mencapai laba atau keuntungan, teman-teman. Namun, pada tahap ini juga masih membutuhkan tambahan modal untuk menunjang peluncuran produk atau pengembangan produk. Nah, tahapan yang keempat disebut break financing. Nah, pada tahapan ini untuk memenuhi kebutuhan dana, perusahaan dapat melakukan penawaran umum atau kita sebut initial public offering. Nah, pembiayaan juga pada tahap ini juga pembiayaan ditujukan untuk memperbaiki keuangan perusahaan. Nah, tahapan kelima itu acquisition and management buyout financing. Nah, acquisition di sini adalah proses atau tahap di mana perusahaan mengakuisisi perusahaan lain atau membeli perusahaan lain guna memperlebar sayapnya atau memperluas perusahaannya. Nah, di sini ada manajemen buyout financing. Apa sih manajemen buyout financing? Nah, manajemen buyout financing adalah kebutuhan dana oleh pihak manajemen perusahaan untuk membeli atau memiliki sejumlah saham pada perusahaan lainnya atau perusahaan tertentu. Nah, tahap akhir yaitu turnaround financing. Nah, pada tahap ini perusahaan modal ventura melakukan pembiayaan terhadap perusahaan yang mengalami kesulitan atau mengalami kebangkrutan. Namun perlu kita ketahui, untuk saat ini masih jarang perusahaan modal ventura yang berani mengeluarkan dana untuk perusahaan yang sedang mengalami kebangkrutan karena resiko yang sangat tinggi. Bisa saja dana yang digelontorkan tidak akan kembali. Nah, poin terakhir yaitu divestasi. Teman-teman pasti bertanya, bukan apa sih divestasi itu? Nah, divestasi atau disebut juga penarikan kembali yaitu tahap akhir dari pembiayaan modal ventura. Pada tahap ini, perusahaan modal ventura menarik kembali penyertaan sahamnya terhadap perusahaan pasangan usaha. Namun, perusahaan modal ventura tidak akan terburu-buru untuk melakukan divestasi, melainkan dia akan melihat dulu apakah perusahaan tersebut adalah perusahaan baru berdiri atau perusahaan sudah lama berdiri. Jika perusahaan tersebut adalah perusahaan baru berdiri dan memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang, maka perusahaan modal ventura akan memperlambat proses divestasi dengan tujuan nantinya perusahaan tersebut akan memiliki atau memberikan keuntungan yang sangat besar. Nah, di sini ada pelaksanaan divestasi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Ya, yang pertama di sini dengan cara penawaran umum melalui pasar modal. Yang kedua, menjual kembali kepada perusahaan pasangan usaha. Yang ketiga, menjual perusahaan tersebut pada perusahaan lain. Nah, yang keempat ada menjual perusahaan tersebut pada investor baru. Nah, yang terakhir yaitu dengan melakukan melikuidasi perusahaan tersebut. Nah, di sini ada beberapa startup yang bekerja sama dengan modal ventura. Nah, yang pertama adalah perusahaan Gojek. Teman-teman pasti tidak asing bukan dengan Gojek. Nah, yang kedua sini ada Traveloka, dan yang ketiga di sini ada Bukalapak, dan terakhir ada Tokopedia. Sebenarnya masih banyak teman-teman startup yang bekerja sama dengan perusahaan modal ventura. Namun untuk mempersingkat waktu saya hanya menyebutkan 4 saja. Nah, sekian dari saya. Selebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.
Baik teman-teman semuanya, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan dapat menambah wawasan serta pengetahuan kalian mengenai modal Ventura. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak terdapat kesalahan. Saya Rika Awalia Wulandari mewakili kelompok 9 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.